berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Mazmur nomor 108 ayat 4-6. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita memuji nama Tuhan kita ingin mengagungkan Dia. Kita naikkan pujian KPPK 15, Ku puji-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa kita tidak pernah terluput daripada dosa. Kadang tanpa sengaja kita melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan uluran tangan Tuhan, Tuhan mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ketika kita mau datang, kita mau membuka hati kita. Kita mau mengaku setiap dosa-dosa kita. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati di dalam pengakuan dosa ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 139 ayat 1-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak, mengingat segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, khususnya di minggu yang lalu.
Bapa dalam surga, kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau menyelidiki hati kami, Engkau tahu segala pikiran kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau yang menciptakan kami. Di dalam keseharian kami, pada waktu pencobaan datang, kami sering kali mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan kekuatan kami. Sehingga seringkali juga kami jatuh ke dalam pencobaan. Bapa dalam surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala dosa kami dengan hati yang hancur. Namun kami tahu bahwa apabila kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami. Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Janji pengampunan dosa, dengarkanlah dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Bolu. Kita naikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang selalu ada bagi kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami boleh menikmati suasana sorga di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji-muji Tuhan dan tibalah waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang punya firman, Engkau yang adalah firman itu sendiri, berfirman kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu kami diubahkan, dituntun, diberkati. Biarlah perjalanan hidup kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari bersabda kepada kami sekalian, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami sekalian pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari ini mari kita bersama-sama membahas satu tema yang telah ditentukan oleh gereja kita, konsolidasi dengan muridnya, dan juga firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh gereja kita dari Yohanes 21, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Konsolidasi dengan muridnya, tema kita. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes 21, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dari mimbar saya akan bacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun yang ada di tempat rumah masing-masing atau dimanapun berada, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Simon, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita konsolidasi dengan muridnya. Dan ini bagian pembacaan firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang
Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Polemik tentang penampakan diri Yesus kepada Petrus dan murid-murid yang lain, 7 murid di pantai Danau Tiberias, di kalangan para teolog sangat diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa pasal 21 ini ditambahkan kemudian dan bukan penulisan daripada Yohanes. Pendapat ini sangat didukung oleh seorang teolog bernama William Hendrickson yang mengatakan bahwa pasal 20 ayat 30 dan 31 merupakan kalimat terakhir daripada Injil Yohanes ini. Sehingga memberi kesan bahwa sudah selesai di pasal 20. Tapi ada seorang teolog yang lain namanya Leon Morris berkata, tidak demikian. Pasal 1 sampai pasal 21 dalam Injil Yohanes adalah semuanya dari Yohanes. Karena tidak ada bukti yang terlalu kuat baik dari Alkitab dari dalam Injil Yohanes maupun dari luar. Sehingga tidak ada bukti, maka semua adalah penulisan Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita tidak menjadi persoalan entah itu ditambahkan, entah itu dari merupakan satu kesatuan dari pasal yang pertama sampai pasal 21, tapi yang jelas kedua-duanya mengakui bahwa ini adalah firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa ini adalah firman Allah yang hidup, yang kita pegang dan kita percaya, dan kita tahu bahwa firman ini diberikan kepada kita untuk kehidupan kita dan untuk pertemuan iman kita, supaya kita mengerti dan mengenal sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Konsolidasi terjadi di pantai Danau Tiberias. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di pantai Danau Tiberias, danau ini menjadi satu tempat di mana banyak sejarah pelayanan Tuhan Yesus terjadi. Banyak hal yang terjadi di pantai ini. Murid-murid juga pada waktu dipanggil pertama kali di danau ini. Danau Tiberias sama dengan Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Danau Kineret. Dalam Alkitab bahasa Inggris menyebut the Sea of Tiberias. Karena itu orang-orang Yahudi biasa menyebut Laut Tiberias. Karena danau itu begitu besar, sehingga mereka berpikir atau mereka biasa menyebut bahwa danau ini tidak lagi disebut danau tetapi disebut laut. Danau ini adalah danau terbesar di Israel. Panjangnya 21 km, lebarnya 12 km, dan dalamnya mencapai 43 meter. Danau ini terletak di bawah permukaan laut 211 meter, sehingga menjadi danau air tawar terendah di dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan mengapa murid-murid bisa ada di danau ini, saudara? Mereka berada di danau ini, saudara, karena ada kalimat-kalimat yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus, baik sebelum dia bangkit dari antara orang mati, maupun sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus berkata, Matius 28 ayat 10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus berkata, pergi kepada saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka, supaya mereka pergi ke Galilea. Itulah sebabnya mereka ada di Galilea, ada di danau ini. Sebelum bangkit pun ia berkata demikian, Markus 14 ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 7 berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridku dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakan kepada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya mereka berada di Galilea. Ada 7 murid yang ada di Galilea. Pertama disebutkan adalah Petrus. Kemudian yang kedua disebutkan adalah Thomas. Thomas yang tadinya jauh dalam persekutuan mereka, sekarang disebutkan nomor yang kedua. Artinya dia sudah mendekat, dia sudah bersama-sama dengan murid-murid. Sekarang dia sudah bersama dengan murid sedang menangkap ikan di pantai danau ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita konsolidasi Yesus dengan murid-muridnya. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua pihak atau dua kelompok
untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Jadi saudara, ada satu keteguhan kembali. Konsolidasi itu berarti ditetapkan kembali. Itu berarti tadinya sudah ada, sekarang ditetapkan kembali. Tadinya mereka sudah dipanggil, sekarang mereka diteguhkan kembali untuk satu tugas yang mulia yang ditentukan oleh Tuhan. Jika kita berbicara tentang konsolidasi dan muridnya, ada 3 konsolidasi yang dilakukan oleh Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang pertama saudara, konsolidasi pengenalan. Konsolidasi pengenalan. Pelayanan Tuhan Yesus yang utama sesudah ia bangkit dari antara orang mati adalah konsolidasi. Tuhan Yesus paling tidak menampakkan diri 11 kali kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dan dari 11 kali ini saudara, semuanya hampir dihubungkan dengan para pengikutnya. Tidak lagi kepada dunia secara umum pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, tetapi dia memperkenalkan diri khusus kepada murid-murid. Kenapa saudara? Konsolidasi pengenalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang keempat berkata demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pertanyaan yang paling penting di sini adalah, mengapa sehingga murid-murid tidak mengenal Yesus? Mengapa sehingga murid-murid tidak mengenal Yesus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat jawaban yang ditunjukkan oleh Alkitab yang kita baca dalam pembacaan kita, maka alasan pertama kenapa murid-murid tidak mengenal Yesus, bahwa hari belum cukup siang. Kalau kita membaca ayat 4 ini dikatakan ketika hari mulai siang. Saudara, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia memang kita harus lebih mengerti atau kita harus menafsir kembali lagi. Hari mulai siang itu saudara, kita tidak bisa menentukan antara jam berapa. Karena di Indonesia, bahasa Indonesia mengenal pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kalau hari mulai siang, bisa jadi sesudah pagi menuju ke siang. Sehingga sulit menjelaskan atau sulit kita melihat satu waktu yang tepat atau jam yang tepat. Tetapi di dalam bahasa terjemahan yang lain, bahasa Alkitab Kabar Baik, dikatakan ketika matahari mulai terbit. Ini lebih jelas lagi, ketika matahari mulai terbit. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris, KJV, King James Version, dikatakan bahwa, di situ dikatakan bahwa tetapi ketika pagi-pagi datang, but when the morning was now. Artinya matahari hampir terbit. Jadi kita bisa menentukan satu waktu di mana hari masih agak gelap. Karena matahari pun belum terbit. Inilah alasan yang pertama mengapa murid-murid tidak bisa mengenal Tuhan. Oleh karena hari belum cukup siang untuk mengenal siapa yang ada di pantai itu saudara. Saudara, untuk mengenal seorang atau mengenal sesuatu, kita butuh terang, saudara. Kalau tidak ada terang, maka semua jadi gelap. Ketika kita berada di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan barang orang kita berpikir itu barang kita. Bahkan milik orang kita berpikir itu milik kita. Bahkan istri orang dia berpikir istri dia. Atau suami orang dia berpikir suami dia. Karena apa? Karena kegelapan. Maka untuk melihat sesuatu yang jelas, kita butuh terang. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, ia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Jadi terang itu ada pada Tuhan Yesus. Jika mata kita gelap, maka gelaplah seluruh penglihatan kita. 2 murid yang berjalan ke Emmaus, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika mereka makan bersama, Tuhan mulai memecah-mecahkan roti, maka ada sesuatu yang menghalangi mata mereka itu terbuka dan mereka melihat Tuhan yang jelas. Sesuatu yang menghalangi mata kita, mungkin itu dosa, mungkin itu semua keinginan dunia ini yang menghalangi mata kita, kita perlu membukanya, kita perlu lepaskannya supaya kita melihat Tuhan secara jelas bahwa dialah Tuhan yang selalu ada bagi kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara. Kenapa murid-murid tidak mengenal Tuhan?
mereka terlalu jauh dengan Yesus. Kalau kita membaca ayat yang ke-8, saudara, jaraknya dikatakan di situ kira-kira 200 hasta atau 90 meter kalau kita ukur dengan ukuran sekarang. Hari belum terlalu terang, ditambah jarak yang agak jauh, bisa jadi mereka tidak mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jarak yang jauh bisa jadi mereka tidak mengenal Yesus. Dan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena mata mereka masih dihalangi dengan kegelapan sedikit sehingga mereka tidak melihat Yesus. Memang sesuatu yang tidak jelas, sulit kita mengidentifikasi apakah itu benar atau salah. Kalau saudara membaca berita, saudara kira-kira pada bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, ada seorang yang meninggal akibat kecelakaan, kemudian sesudah itu dia dikuburkan. 7 jam kemudian orang itu pulang ke rumah. Menggegerkan orang di Tuban, Jawa Timur, saudara. Karena sesudah dikubur 7 jam, orang itu pulang ke rumah. Jadi isi rumahnya ketakutan, tetangganya ketakutan, semua jadi ketakutan. Karena apa? Karena ya orang yang dikubur tadi pulang ke rumah. Tapi ternyata saudara setelah diselidiki, karena kecelakaan itu begitu berat atau begitu menghancurkan orang ini, sehingga mereka tidak mengenal orang ini, sehingga diambil keputusan supaya diambil keputusan bahwa orang ini adalah pemilik kendaraan itu. Jadi dikuburkan orang itu. Ternyata bahwa beberapa waktu kemudian atau beberapa jam kemudian, pemilik kendaraan ini sudah menggadaikan motornya kepada orang lain. Dan orang lain itu yang celaka dan dikuburkan, bukan orang ini. Dan dia kembali ke rumah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pandangan yang tidak jelas, jarak yang jauh, membuat kabur mata kita tidak mengenal dengan jelas. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita memiliki pandangan yang jelas. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Ia membuka mata kita untuk melihat Dia. Alasan yang ketiga, saudara, mengapa murid-murid tidak mengenal Dia? Mereka tidak berharap saat itu Yesus datang ke tempat itu. Mereka tidak berpikir bahwa mereka berada di pantai danau itu, nanti Tuhan akan datang ke situ. Tuhan akan datang bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak berpikir demikian. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka tidak berpikir itu adalah Tuhan. Pandangan yang jauh dan suasana di mana belum terlalu terang dan perasaan yang tidak berharap bahwa Yesus ada pada saat itu di situ menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita dihalangi untuk tidak mengenal Tuhan dari perasaan kita, dari pikiran kita. Karena kita tidak siap untuk berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat yang kedua. Daud memberikan teladan bagi kita, dia menanti-nantikan Tuhan. Artinya ada hati yang siap untuk menantikan Tuhan, maka Tuhan datang mendengarkan dan Tuhan memperlihatkan diri kepadanya. Karena apa? Dia menanti-nantikan Tuhan. Lebih jauh dia berkata, Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ada satu kerinduan yang dalam yang ada pada hati Daud untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan ini sangat dihargai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan datang menjenguk dia. Tuhan datang memperkenalkan diri kepada dia. Tuhan datang dan berbicara kepada dia. Karena apa? Ada kerinduan dalam hati. Saya percaya kalau kita punya kerinduan yang sama, Tuhan selalu datang untuk menampakkan kepada kita apa yang harus kita perbuat. Apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Dia pasti memberitahu kepada kita. Karena kita punya kerinduan hati yang begitu dalam. Lalu bagaimana saudara mereka bisa kenal Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengenal karena melihat dan mendengar. Biasanya kalau kita, ya orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi itu orang dalam rumah kita, walaupun kita belum melihat dia, kita dengar suaranya saja, kita tahu siapa dia. Karena kita selalu bersama-sama dengan dia. Tapi ini bagi murid-murid sangat susah sekali. Mereka sudah melihat, mereka dengar, tapi juga belum tahu apa atau siapa yang berdiri di pantai itu.
Maka saudara yang kedua, saudara, untuk mengenal, mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal melalui tanda dan mujizat. Ayat yang ke-6 bagian B dan ayat 7a berkata, lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Setelah mereka melihat tanda yang jelas, maka mereka melihat dengan jelas itu Yesus. Yohanes berkata, itu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi kita sudah mendengar suara Tuhan. Bisa jadi kita sudah melihat Tuhan melalui pikiran dan mata jasmani, mata rohani kita. Tetapi kita belum kenal sungguh-sungguh. Sekarang Tuhan memberikan bukti yang lebih jelas dengan semua yang kita miliki. Semua berkat yang kita alami, yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya itu menunjukkan kepada kita supaya kita melihat bahwa itu karena Tuhan. Yohanes melihat semua ikan itu, lalu dia berkata, itu Tuhan. Seharusnya semua berkat yang kita terima itu membuka mata kita untuk melihat bahwa itu adalah Tuhan yang sudah datang kepada kita. Itulah konsolidasi pengenalan. Yang kedua, saudara, konsolidasi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Konsolidasi panggilan. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid dengan satu tujuan supaya diteguhkan panggilan mereka. Bukan hanya mereka mengenal, tapi panggilan mereka diteguhkan kembali. Ayat 5 berkata demikian. Konsolidasi panggilan, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, yang memanggil mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan awal menjadi murid itu terjadi di danau ini, Danau Tiberias. Pada waktu mereka dipanggil di Lukas pasal yang kelima ayat 1-11, di situ berkata mereka juga sedang menebarkan jala, mereka juga diperintahkan Tuhan, tolakkan perahu ke dalam sedikit dan tebarkan jala di sebelah kanan. Dan mereka juga memperoleh ikan yang banyak. Kejadian yang hampir sama terjadi juga sekarang di pantai danau itu, yaitu dari ikan dan jala juga. Bedanya saudara hanya sedikit. Bedanya di dalam panggilan yang pertama, jala yang mereka tangkap atau jala yang mereka pakai tangkap ikan itu, dengan banyaknya ikan, jala itu koyak. Tetapi di dalam bagian yang kedua, konsolidasi panggilan di sini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Di sini mereka menangkap ikan yang banyak juga, tapi jala tidak koyak. Ini bedanya, ini sudah hanya itu saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan pertama dikatakan jala koyak. Artinya saudara, ketika dia dipanggil, panggilan itu harus masih bisa diuji. Masih berhadapan dengan banyak tantangan kesulitan. Dan tantangan kesulitan itu bisa membuat kita gagal, bisa membuat kita jatuh, dan bisa membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Itulah sebabnya engkau Yudas bisa menjual Tuhan Yesus walaupun engkau sudah dipanggil. Jangan berharap, jangan berpikir kalau kita sudah dipanggil ini sudah segala-galanya. Tidak perlu beribadah lagi, tidak perlu dekat Tuhan lagi, tidak perlu berdoa lagi, tidak perlu memuji Tuhan lagi. Panggilan itu masih harus diuji. Dan kita diuji, kita harus mempertahankan panggilan itu. Makanya perlu ada konsolidasi dengan murid-murid supaya mereka diteguhkan kembali. Tetapi sekarang jala tidak koyak. Artinya apa saudara? Artinya panggilan yang sudah diteguhkan oleh Tuhan tidak mungkin dikoyakkan oleh siapapun. Termasuk iblis tidak bisa menggoyahkan. Kalau pertama masih bisa digoyahkan. Petrus masih bisa menyangkal Tuhan. Tetapi sesudah diteguhkan, maka hampir semua murid mati syahid. Petrus mati di Roma, kepalanya tersalib di bawah. Dia berkata, jikalau Tuhanku Yesus Kristus, dia tersalib mati kepalanya ke atas, biarlah aku mati tersalib kepalaku ke bawah. Tadinya ia begitu penakut, tapi sekarang dia sudah berani setelah diteguhkan kembali. Yang berikut saudara, kenapa panggilan ini, konsolidasi panggilan itu begitu penting. Tuhan Yesus berkata begini, hai anak-anak. Dalam bahasa Yunani kata anak-anak ini saudara, ini memakai satu kata paidia. Kata paidia ini saudara, bahasa Yunani, ini dipanggil atau kata ini biasanya dipanggil untuk anak-anak kecil. Itu anak-anak balita. Artinya belum cukup umur. Jadi masih balita atau mungkin paling tinggi 6-7 tahun. Kata paidia ini kalau dipanggil dengan kata ini berarti umur anak-anak itu seperti itu. Nah sekarang Tuhan Yesus panggil mereka paidia. Hai anak-anak. Artinya anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Saudara ini masalah panggilan ini
bagi murid-murid saudara, kalau andai kata mereka tidak siap, bisa jadi mereka usir orang yang panggil itu. Karena mereka juga belum kenal Yesus pada waktu itu. Jadi bisa jadi mereka usir. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anehnya dan yang menjadi sesuatu yang pegang bagi kita, mereka taat melakukan, walaupun itu perintah anak kecil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menghubungkan panggilan peneguhan ini dengan anak-anak. Apa tujuan, apa maksudnya? Kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus, selama ia berada dalam dunia, dia berapa kali mengutip atau memberikan contoh anak kecil. Dan anak kecil itu dihubungkan dengan 3 hal. Pertama, anak kecil itu dihubungkan dengan pertobatan. Matius 18 ayat 3 berkata, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dihubungkan dengan pertobatan, dan pertobatan itu dihubungkan dengan anak kecil. Lalu yang kedua saudara, Tuhan Yesus menghubungkan anak kecil dengan kerendahan hati. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, Matius 18 ayat 4, dikatakan, di dalam ayat yang keempat dikatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dihubungkan kerendahan hati dan juga terbesar itu dihubungkan dengan anak kecil. Lalu yang ketiga saudara, dihubungkan dengan sambutan. Markus 10 ayat 15, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memanggil mereka seperti anak kecil, artinya mereka sudah siap sebagai warga kerajaan Allah yang ada dalam dunia untuk melakukan tugas yang mulia bagi Tuhan. Yang berikut Tuhan Yesus panggil mereka dengan panggilan anak-anak. Yesus memanggil murid-murid dengan sebutan anak-anak baru pertama kali disebut di pantai Danau Tiberias ini. Sepanjang Tuhan Yesus hidup bersama murid-murid, dia tidak pernah panggil anak-anak. Dia selalu panggil murid-murid dengan saudara-saudara, dengan sahabat-sahabat. Dia selalu menyebut mereka saudara-saudara. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, juga dia katakan, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Jadi dia panggil mereka saudara-saudara. Kenapa sekarang dia panggil anak-anak? Saudara, Yesus tidak pernah panggil orang percaya anak. Kita bukan anak Yesus, tapi kita adalah anak-anak Allah. Alkitab mengatakan kita anak-anak Allah. Tetapi dalam kesatuan Allah Tritunggal, Yesus adalah pribadi yang kedua, dia adalah Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berdiri di pantai, lalu dia panggil anak-anak, bukan dalam posisi sebagai Yesus saja, yang dilihat oleh mata mereka manusia biasa. Tapi sekarang Yesus berdiri di pantai dan memanggil hai anak-anak dalam posisi sebagai Allah. Artinya sekarang murid-murid tidak berhadapan saja dengan manusia, tapi sekarang mereka berhadapan dengan Allah yang memanggil mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil, bukan dipanggil oleh manusia, tapi kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, kalau kita menjadi majelis atau calon majelis, karena Tuhan panggil saudara, maka kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang keempat atau yang berikut saudara, sebutan anak-anak menunjukkan relasi sebagai Allah Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Itulah nyata bahwa dia sudah menyediakan ikan dan roti. Pada waktu mereka datang, kemudian mereka sampai di darat, mereka sudah bawa ikan yang banyak, tapi Tuhan juga sudah punya ikan dan roti untuk murid-muridnya. Artinya Tuhan mampu memelihara semua orang yang dipanggil, mereka yang terpanggil, dan mereka yang respon terhadap panggilan itu. Yesus sudah menyediakan berkat yang besar bagi setiap orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Itulah konsolidasi panggilan. Yang terakhir saudara, konsolidasi pengutusan. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, 3 hal ini yang dilakukan, yaitu konsolidasi pengenalan, konsolidasi panggilan, dan konsolidasi pengutusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengutusan saudara, sebelum murid-murid diutus, ada 2 tekanan yang ditekankan oleh Yesus kepada murid-murid. Pertama, supaya mereka pergi ke Galilea dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebelum mereka diutus, Tuhan butuh mereka berjumpa dulu dengan Tuhan. Sesudah mereka berjumpa dengan Tuhan, maka mereka harus pergi ke seluruh dunia, ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Galilea adalah tempat di mana misi Tuhan dilakukan. Galilea banyak mukjizat terjadi. Orang pertama yang berjumpa dengan kebangkitan Yesus, Maria Magdalena, juga dipanggil dari
Galilea. Ia dilepaskan dari 7 roh jahat di Galilea. Sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita diutus, sebelum kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita harus datang berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh dulu. Kita harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Adalah satu kebohongan dalam pelayanan. Jikalau kita bersaksi tentang Yesus, tetapi kita tidak mengenal Yesus. Itu satu kebohongan. Kita berbicara tentang seorang, memperkenalkan seorang, tapi kita tidak kenal dia. Ini satu kebohongan. Itulah sebab Tuhan mau supaya mereka berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah juga satu kebodohan dalam pelayanan. Apabila kita berbicara tentang Yesus kepada orang lain, tapi kita tidak pernah berbicara dengan Yesus. Kita tidak pernah berdoa. Kebaktian doa kita tidak pernah berdoa. Bahkan doa pribadi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah berbicara dengan Yesus. Tapi kita mau berbicara tentang Yesus kepada orang lain. Ini satu kebodohan. Kita harus berbicara dengan Yesus. Supaya Yesus berbicara dengan kita. Supaya kita bisa berbicara dengan orang lain. Ini jalur di mana kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu, di GKY sudah memilih majelis untuk melayani. Berjumpa dulu dengan Tuhan. Di Galilea, artinya di tempat misi. Di tempat pribadi engkau berada. Engkau harus punya pergumulan. Beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Supaya engkau bisa berbicara tentang Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa pengutusan ini Tuhan begitu menekankan? Selain untuk berjumpa dengan Tuhan sebelum mereka diutus, yang kedua, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dilengkapi. Jangan tinggalkan Yerusalem setelah Roh Kudus turun, kamu diurapi, baru kamu melayani Tuhan. Kalau sudah diurapi, sudah diteguhkan, menerima satu tugas, maka ini tugas yang bukan diberikan oleh manusia. Tugas yang diberikan oleh Allah untuk kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk hormat bagi Tuhan. Apa yang kita harus beritakan? Murid-murid diutus sama seperti Yesus Kristus diutus ke dalam dunia. Dan tugas mereka adalah dikatakan Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita diutus dengan tugas yang jelas. Dengan berita yang jelas. Yesus Kristus yang telah mati, tapi bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita beritakan. Dan firman Allah katakan, kamu adalah saksi. Mari kita kembali dalam tugas kita masing-masing dan menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang telah menampakkan diri kepada murid-murid dalam bentuk Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Lengkapi kami, berkati kami, dan pakai kami untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami, juga di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan studi kami, di dalam perjalanan hidup kami dimanapun kami berada, dan di dalam pelayanan kami. Biarlah kami berarti bagi kerajaan Allah. Terpuji termulialah Engkau Bapa untuk firman Allah yang sudah kami dengar. Kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian dimulai atau saat kolekte. Dan persembahan juga bisa ditransfer ke rekening BCA atas
Nama Gereja Kristus Yesus 001 305 2422. Mari kita akan menaikkan pujian KPPK 349. Bagi Yesus Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang boleh meneguhkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami itu harus menjadi saksi dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh semakin diperlengkapi sehingga kami boleh dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu dan nama-Mu dapat dipermuliakan melalui hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami terima selama ini. Berkat-Mu yang begitu luar biasa, yang tercukupi untuk kami semua. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas apa yang sudah kami terima. Terpujilah Engkau Allah kami hidup, biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipakai dan dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Saya yakin percaya bahwa pagi hari ini setiap kita disapa oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh meneguhkan kita kembali di dalam perjalanan kita mengikuti Dia. Saya mewakili hamba Tuhan majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paulus Bolu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan-kegiatan gereja maupun informasi yang perlu saudara mengetahuinya. Yang pertama, saya mengajak jemaat untuk meluangkan waktu bahwa di tengah minggu Rabu kita ada sekali lagi untuk mengikuti kebaktian doa. Saudara, mengapa kebaktian doa secara bersama menjadi hal yang penting? Saudara, kita ada kehidupan doa secara pribadi, tapi kita juga ada doa secara komunal, secara bersama-sama dengan saudara-saudari kita. Jadi saya mengajak jemaat, luangkan waktu kita. 'Untuk berdoa bersama-sama. 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 'Untuk berdoa bersama-sama
Saudara, sehubungan dengan bencana alam yang terjadi di NTT dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu, saudara, saya merindukan bahwa kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudari kita yang kena bencana banjir dan badai di sana. Saudara, secara sinodal sudah bergerak untuk menyalurkan bantuan. Tetapi sekali lagi saya mengajak untuk seluruh jemaat yang ada di Karawaci untuk ambil bagian, untuk mendukung, untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang ada di sana. Saudara, bantuan dana kita bisa ditransfer ke BCA, nomor akunnya 001-711-8700 atas nama Gereja Kristus Yesus. Nah, saudara, ini akan langsung ditangani oleh Diakonia Sinode, kemudian akan bekerja sama dengan Sekolah Kasih Yobel di Kupang untuk menyalurkan seluruh bantuan yang saudara berikan. Kita akan menyaksikan sekali lagi videonya. Habis. Yang berikutnya adalah HUT Gloriamus. Kita akan langsung menyaksikan videonya juga. Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Lord, you are the shepherd of my Untuk bulan Mei, kemudian bulan Juni, sudah bisa diambil di gereja mulai tanggal 20 April sampai 30 April pada waktu jam kantor. Jadi seperti biasa bagi yang berusia 60 tahun ke atas atau yang sakit, maka sopir akan mengantarnya ke rumah saudara. Jadi berharap jemaat bisa meluangkan waktunya untuk ambil. Kemudian ada atestasi masuk menjadi anggota gereja kita, Saudara Andrew Kwan Raharja. Saya minta Saudara Andrew bisa maju ke depan dan meminta Ketua Majelis Bapak David untuk menyerahkan surat atestasi dan kartu anggota kepadanya. Silakan di sini di depan.
Ya, mari kita menyambutnya. Ya, saya mengucapkan selamat menjadi anggota Jemaat GKI Karawaci, kiranya dapat bertumbuh dan melayani bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudara, saya mengundang kita berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah dan persekutuan pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.